Tahu gak, setiap hari banyak ribuan bisnis yang bangkit dengan penuh harapan. Tapi banyak juga yang diam-diam menuju kehancuran. Menurut data, banyak usaha yang gagal akibat kurangnya strategi marketing, perencanaan bisnis, masalah keuangan, dan lain-lain. Bayangin, udah modal puluhan juta, promosi mati-matian, begadang tiap malam, tapi usahanya masih gagal. Jadi, pertanyaannya, kalau bisnismu sudah mulai tenggelam dan kamu hilang arah, siapa yang akan menyelamatkannya? Kicau! Ikut campur urusan wirausaha. Kita siap melawan badai bisnis. Kita hadir untuk membimbing kalian dalam menjalankan wirausaha yang sukses dan berjaya. Yuk ikuti petualangan Kicau dalam menghadapi bisnis-bisnis di Indonesia. Let's go! Tumben, Angel nelpon. Ada apa nih? Halo Angel, kenapa? Nom, gue ada kabar baik, pasti lu suka. Jadi besok gue mau buka bisnis gue, datang ya, besok grand openingnya. Besok? Mendadak banget, tapi congrats, Angel, congrats. I'm happy. Keren kan? Itu tuh ide gue dari 2 minggu yang lalu. Terus abis itu langsung eksekusi deh. Dari modal dari KPI, terus juga dikasih ruko di Garang Strong, terus juga barangnya udah ada semua nih. Pokoknya gampang lah bisnisnya. Tapi mendadak banget. Bisnis apaan emangnya? Ya bisnis helm gitu, keren kan? Udah pokoknya lo dateng aja, udah. Tapi nggak gitu, jangka waktu lamanya gimana ngomongnya? Ya udah, gue tunggu besok ya. Bye bye. Dimatiin. Emang kebiasaan tuh anak kayak apa sih mendadak banget. Tapi kayak udah mau gue kasih tahu, tapi dia nggak mau dengerin. Jadi kayak ya udah lihat aja bulan depan. Jel, gimana bisnis? Kayak omset berapa? Tell me. Gila. Gue bisa gila. Kenapa? Lu lihat kan grand opening kemarin, gue udah undang artis influencer dari Juicy Lucy, Mahalini, Aldi Taher. Besoknya nggak ada yang datang, sepi. Gue kira tuh cuman modal sama ide tuh udah bisa bisnis. Ya di telepon lu bilang gampang. Tadi lu bilang gampang lagi kan. Kata gue mah gampang, kalau bisnisnya gampang bangkrut. Aku gitu sih. Ya lu, gue mau ngomong tapi lu nggak bayin, gimana? Ya mau apa sih sekarang gimana? Gini, tenang. Yang gue amatin ya dari pengalaman dan juga sebagai teman lu, ini bukan kayak teori dari podcast aja, tapi ini kayak lu kurang intensi. Intensi. Iya, intensi. Jadi, ini adalah salah satu kasus kicau yang bisa menjelaskan tentang intensi. Banyak orang yang mikir kalau misalnya ide dan juga uang itu cukup untuk berwirausaha. Tapi kenyataannya, banyak orang yang memulai bisnis dengan cepat dan juga berhentinya dengan lebih cepat lagi. Nah, apa sih itu intensi berwirausaha? Intensi berwirausaha adalah komitmen dalam diri seorang yang bisa menjelaskan kesiapannya dalam memulai bisnis. Nah, komitmen atau niat ini harus dilakukan secara sadar dan juga terarah. Nah, tentunya intensi berwirausaha nggak langsung muncul begitu aja. Jadi ada 4 faktor yang bisa meningkatkan intensi wirausaha. Yang pertama adalah motivasi, bisa dari dalam diri ataupun dari luar diri. Kalau misalnya dalam diri, itu lebih kayak ke perasaan penasaran ataupun ambisi dari dalam diri. Nah, kalau misalnya dari luar diri, itu lebih kayak melihat orang-orang itu sukses. Jadi mereka mikir kalau misalnya dia bisa sukses, gue juga bisa sukses gitu. Nah, faktor yang kedua adalah sikap. Sikap adalah cara kita menilai tentang bisnis kita, apakah lebih baik ataupun kurang baik, dan bagaimana kita cara menyikapi bisnis tersebut.
Nah, salah satu hal dalam sikap ini yang paling penting adalah kemandirian. Kalau misalnya kita berbisnis, kita nggak bisa selalu bertumpu dengan orang lain. Kita juga harus bisa berinisiatif terkait bisnis kita. Nah, faktor yang ketiga adalah efikasi diri atau yang biasa disebut sebagai kepercayaan kita dengan kemampuan kita sendiri. Kalau misalnya orang memiliki efikasi diri dan percaya kalau misalnya bisnis ini akan berhasil karena kemampuan dia, maka kalau misalnya bakal ada suatu hal atau yang membuat yang dia kurang percaya diri, dia bakal lebih tahan dan lebih tangguh terhadap hal tersebut. Nah, yang keempat adalah pengetahuan. Hal ini adalah hal yang biasanya dianggap sepele, tapi salah satu yang paling penting dalam intensi berwirausaha. Nah, pengetahuan ini itu seperti kita memulai bisnis, kita harus tahu nih apa yang kita jual, targetnya ke siapa, dan juga marketnya bagaimana. Kalau misalnya kita berwirausaha tanpa mengetahui hal-hal tersebut, itu seperti kita memulai bisnis, ingin menjual kepada seseorang, tapi kita nggak tahu mau jual ke siapa. Nah, gitu doang guys. Bye! Tapi lu ngerti kan tentang intensi Iya. yang disampaikan orang nggak tahu dari mana itu? Ya, gue nggak tahu sih itu orang dari mana, tapi dia ngejelasin intensi dengan benar. Yang penting lu ada motivasi, sikap, efikasi diri, pengetahuan. Keempat ini sih yang penting. Sampai sini lu paham? Paham. Oke, berarti kalau misalnya lu paham tentang intensi, lu harus Lagi ngomongin intensi ya. Tapi kayaknya kurang afdol gak sih kalau kita nggak ngomongin teorinya? Nah, kalian tahu nggak sih ada teori yang cukup terkenal dari Fishbane dan Asbane? Yuk ikut aku, kita jelasin lebih detail soal teori itu. Please, jalan kita gimana? Tuhan, gimana? Gak tahu. Welcome, Kicau's clients. Hari ini kita akan membahas soal theory of plain behavior dari Fishbane dan Asbane. Seru kan? Nah, jadi teori ini sih sebenarnya simple ya. Jadi semakin kuat intensi kamu, maka semakin besar peluang kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau cuma sekedar bilang Kicauers mau bikin bisnis, itu belum tentu bakal kejadian. Tapi kalau intensinya kuat, baru beda cerita. Tapi intensi kan gak gampang kebentuk ya. Ada 3 faktor yang bisa membentuk intensi. Catat ya Kicauers. Yang pertama, attitude. Gampangnya, bagaimana sih kamu melihat suatu hal? Berarti gimana kamu melihat bisnis itu? Apakah sebagai peluang, keuntungan, atau suatu hal yang ribet? Kalau kita analisis dari kasus Kicauers tadi, Angel itu melihat bisnis sebagai hal yang menggampangkan. Tinggal kasih modal, sediain tempat, sewa influencer dan artis, boom, selesai. Nah, attitude-nya tadi terlalu simple. Makanya Angel gagal bikin bisnis. Nah, yang kedua, subjective norm. Gampangnya sih ini tuh dukungan dari orang-orang sekitar. Bisa dari keluarga, teman, maupun dari mentor. Nah, kalau dari kasus Kicauers ini, Angel itu punya Naomi nih sebagai teman yang mendukung dirinya. Tapi sayangnya nih, Angel malah mengabaikan input yang diberikan Naomi. Jadinya ya seperti yang kita bisa lihat, karena sarannya diabaikan, begini deh jadinya bisnisnya Angel. Iya. Dengerin, gue udah bilang gue mau bilang ini dari awal, tapi lo nggak mau dengerin, malah ngabaiin. Telepon gue di endcall. Ya maaf. Tuh. Nah, yang ketiga nih, yang gak kalah penting, perceived behavioral control. Gampangnya sih gimana cara kamu tuh melihat diri kamu sendiri. Nah, hal ini tuh dipengaruhi dari kepercayaan diri kamu, dukungan dari orang lain, serta akses kepada sumber daya. Kalau kita lihat tadi, modal sih ada ya, tapi gak ngerti pasar. Susah dong. PD-nya udah maksimal, tapi gak ngerti bisnis. Ya sama juga dong, susah kan? Intinya apa nih Kicauers? Jadi, intensi itu adalah gabungan dari gimana cara kamu memandang bisnis itu sendiri, dukungan dari orang lain, serta gimana cara kamu melihat diri kamu sendiri. Kalau dari kasusnya Angel tadi, attitude-nya aja terlalu simple.
Input dari temen gak didengerin. Persif kontrolnya apalagi masih belum siap. Ya gimana lo bikin bisnis intensinya belum mateng. Gitu kicauers, catet ya. Nah, udah ngerti kan sekarang? Oke, kalau gitu akan kukembalikan kalian ke tempat asal. Kita di mana lagi nih? Nggak tahu, aduh capek banget. Tapi kayak intinya yang diomongin sama konsultan, nggak tahu lah itu di mana, itu tuh kayak udah benar. Nggak perlu, nggak butuh modal doang. Dukungan udah ada, cuman ya tinggal dikuatin aja intensi bisnisnya. Dan satu lagi, tapi gue lupa apa? Bentar ya. Hehehe, kalian pasti dikirim oleh konsultan Sharon kan? Sini duduk. Sini. Aduh, capek banget. Jel, capek banget ini apalagi sih? Tahu kayak gimana ini? Permisi. Ini apa lagi? Ya. Aduh. Oke. Yuk sini merapat. Jadi, karena kan kalian dikirim oleh Princess Sharon ya. Sekarang aku tuh pengen nambahin satu lagi pelajaran penting buat kalian. Jadi, aku tuh pengen jelasin ke kalian bagaimana sih cara kalian bisa meningkatkan intensi dalam bisnis. Kalian tahu nggak dengan yang namanya social cognitive theory? Enggak. Oke. Jadi, social cognitive theory itu adalah teori yang fokus tentang bagaimana cara kita bisa belajar dari memperhatikan perilaku yang ada di sekitar kita. Begitu teman-teman. Nah, dalam teori ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi, yang pertama adalah self-efficacy teman-teman, yang merupakan seberapa yakin seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas bisnisnya. Dan tentunya ini tuh sangat mempengaruhi intensitas kita dalam membangun bisnis. Contohnya, kalau misalnya kalian kurang yakin nih dengan kemampuan diri kamu, misalkan dalam membangun sebuah usaha helm, gimana mau mulai gitu loh, karena gak ada intensinya, karena kamu merasa oh bisnisnya tuh bisa gak ya aku gitu. Nah, cara kalian untuk mengembangkan self-efficacy itu bisa dari 2. Yang pertama secara internal nih, kita melihat seberapa sukses kita di pengalaman masa lalu. Dan yang kedua ada namanya vicarious learning, dimana kita melihat nih orang lain lebih sukses daripada kita kayak oh orang ini bisa, gue juga bisa. Itu akan meningkatkan self-efficacy kita. 2 adalah outcomes expectation. Outcomes expectation ini adalah bagaimana perilaku kita tuh digiring oleh pemikiran kita yang mikirin tentang resiko-resiko kalau misalnya kita melakukan suatu tindakan. Nah ini tuh biasanya ada di berbagai aspek. Contohnya aspek keuangan. Kamu melakukan suatu tindakan karena kamu tuh membayangkan kira-kira income-nya seberapa besar yang akan aku dapat. Yang kedua, dari segi sosial, kamu tuh membayangkan kalau misalnya aku melakukan ini, seberapa besar social recognition aku yang akan aku dapatkan dari orang lain. Dan yang ketiga, ada juga self-evaluation, dimana kalau misalnya aku melakukan ini, aku akan mencapai aktualisasi diri, begitu. 3, ada observational learning, di mana dalam dunia bisnis sangat penting bagi kamu untuk membuat sebuah role model. Jadi coba deh kamu cari satu tokoh yang sukses nih dalam dunia bisnis dan kamu bisa analisis dan juga terapin kisah bisnis dia ke dalam bisnis kamu. Keempat, dan yang terakhir adalah peran lingkungan. Contohnya seperti kebijakan pemerintah misalnya, atau akses untuk dana, ataupun target pasar kalian kira-kira ada nggak dan mendukung nggak. Kalau misalnya ketiga hal itu nggak ada, tentunya intensi kamu nggak bakal berkembang lebih jauh karena udah kepotong duluan dari faktor-faktor eksternal ini. Jadi sebelum kalian membangun bisnis, coba pastiin keempat hal ini sudah tercapai terlebih dahulu. Sampai sini paham kan teman-teman? Oke, kalau gitu aku izin pamit ya. Semangat dan sukses! Siapa sih, banyak banget. Gak tahu, tapi kayak mereka cukup membantu sih, walaupun agak mengganggu tapi nggak mengganggu, cuman ujung-ujungnya mereka sangat-sangat membantu. Jadi tahu intensi itu apa dan harus apa juga di bisnis aku nanti. Iya, intinya tentang intensi sih. Iya, intensi banget. Lu udah paham? Udah sih, udah paham. Oke. Terus ada yang mau ditanyain lagi?
ya resiko bisnis ini. Bakal gimana bisnis aku ke depannya. Kira-kira ada apa aja ya resikonya? Pertama, lu harus tahu bahwa resiko bisnis merupakan ketidakpastian bisnis di mana semua wirausaha mengalaminya. Yang lu bisa lakukan adalah lu antisipasi terhadap itu. Lu harus cari tahu resiko bisnis apa. Contohnya nih, ada risiko keuangan kayak modal, kas, nanti omsetnya gimana. Risiko sumber daya, lu harus hire karyawan. Risiko pesaing, nanti lu akan menemukan pesaing-pesaing yang mungkin akan sama gitu dengan lu. Tapi ya balik lagi, lu harus menciptakan sesuatu yang inovatif, yang valuable untuk masyarakat, dan balik lagi itu ke intensi lu. Intinya ya intensi lu sebagai wirausaha gitu je. I see. Terus aku ngomong dulu ya kalau sebelum gue buka bisnis ini, aduh telat deh. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Tapi kayak gue berharap gue bisa ketemu lagi sih sama si Kicauers konsultan itu, karena mereka cukup membantu dan tadi kita belum say thank you. Iya sih. Tapi intinya kayak thank you banget deh pokoknya buat Kicauers konsultan udah membantu Angel terutama ya untuk ini. Ya. Ya udah, gue antar lu pulang ya. Ya udah, ayo oke. Sebenarnya ada tambahan notes juga untuk Angel, yaitu 3 hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Yang pertama, intensitas. menambah pengalaman dan juga pengetahuan. Misalnya melalui pengalaman freelance, ataupun googling, ataupun belajar-belajar ilmu atau organisasi. Yang kedua, mencari lingkungan yang mendukung dan juga role model yang tepat. Misalnya, sosok Naomi yang mendukung dan juga banyak tahu, sehingga bisa mendukung Angel dengan tepat. Ketiga adalah dengan mengembangkan kreativitas dan juga memberanikan diri untuk melawan resiko. Halo semuanya, ini udah 10 bulan sejak terakhir kali kita ketemu Angel dan Naomi. Dan sekarang kita mau berkunjung kembali ke tokonya Angel. Mari kita check it out, let's go. Ceritain dong bisnisnya gimana nih, lagi kita vlog. Iya, jadi tuh semenjak aku mendengar saran-saran dari kalian yang entah bagaimana tiba-tiba muncul ya, tuh bisnis aku jadi lancar, aku jadi tahu harus apa, terus aku jadi belajar lebih tentang bisnis tuh kayak gimana, ngolahnya gimana, pasarnya gimana. Jadi tuh sekarang omset aku udah 400 juta.